Shalom warga kerajaan, welcome to the Kingdom Celebration GBI Rock Manado. Kabar sukacita dan kemenangan besar yang dijanjikan Allah sesuai firman-Nya pasti menjadi bagian dari setiap kita yang senantiasa hidup oleh kasih karunia Tuhan yang heran dan ajaib. Kiranya tayangan yang kami bagikan melalui media online GBI Rock Manado dapat menguatkan dan memberkati kita sekalian. Let's spread the word of God and His greatest love for us. Share this video to your friends and relatives and let's be blessed and restored together through this worship. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe to our channel GBI Rock Manado serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari GBI Rock Manado. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, apa kabar pagi hari ini? Kita semua bersuka cita, amin. Puji Tuhan, mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami terus merasakan berkat-Mu, kami terus merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau merayakan kebesaran-Mu, merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Yes, haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia. Setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini. Ini ujian, karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya. Seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong. Ya, kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan. Ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang. Menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata, kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being, bukan doing. Banyak orang keliru. Saya nggak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap pada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara,
dancing in the rain. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya ucapkan selamat beribadah, selamat melayani Tuhan. Hari ini kita masuk minggu pertama di bulan Agustus, dan tema kita mulai bulan Agustus ini sampai Oktober itu adalah equipping. Nah, bicara tentang equipping, saya sendiri mengalami proses ini, proses equipping selama berapa tahun ketika saya bertobat tahun 93, dan saya diperlengkapi di rumah pemuritan di Bali, dan setelah itu masuk dalam program training di gereja dan sebagainya. Tujuannya cuma satu, supaya kita diperlengkapi untuk melakukan misi kerajaan. Dan dalam gereja kita ini, semua kita mengetahui visi misi kita untuk kerajaan Allah diperluas, memberitakan kerajaan Allah, menyaksikan perbuatannya, karyanya kepada banyak orang, sanak saudara kita, keluarga kita, warga gereja, masyarakat, atau kepada segala bangsa. Dan hal ini tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak diperlengkapi, kalau kita tidak di-equip. Nah, beberapa hal yang nanti saya sampaikan kepada kita dalam firman Tuhan ini, dan saya bersaksi mengenai apa yang Tuhan buat dalam diri saya, dalam keluarga, papa mama saya, dan dalam pelayanan di jemaat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bicara equipping yaitu diperlengkapi. Tahukah kita bahwa kita diutus ke dunia ini menjadi utusan kerajaan, menjadi utusan Allah. Bahkan gereja kita menyebutnya adalah representative of Christ Kingdom, perwakilan kerajaannya di bumi untuk sebuah misi. Dan untuk itulah Allah menempatkan kita di dunia ini untuk mencapai visi itu dan misi itu, saudaraku, visi dan misi kita. Dan karena itu untuk mencapai semua itu, relakan hati kita, beri kesempatan yang terbaik untuk kita diperlengkapi firman Tuhan dalam sebuah komunitas atau sebuah program gereja lokal kita, untuk kita diperlengkapi, di-equip supaya mencapai visi misi kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak kita buka dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 dan 7, atau mulai dari ayat yang kedua saja. Ya, mulai dari ayat yang kedua, di situ dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua, dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunanmu, pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu, oleh karena kamu, ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut firman itu, penurut kami dan penurut firman Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan itu bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dan saya sambung sampai ayat yang ke-10, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ayat yang ke-10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, bicara tentang equipping, Paulus sedang menjelaskan bahwa firman yang diberitakan, firman yang kami sampaikan, yang kami ajarkan, yang kami
kami beritakan kepada kamu. Pada saat kami memperlengkapi, pada saat kami mengajar, dan kamu telah menjadi penurut firman itu untuk sebuah misi. Apa itu? Apakah itu? Yaitu untuk memberitakan firman itu di antara orang Makedonia dan Akhaya. Bukan hanya Makedonia dan Akhaya, tapi tersiar daerah-daerah sekitarnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mereka diperlengkapi. Tapi juga kita tahu Allah memperlengkapi kita dengan rohnya, ditaruhnya di dalam kita untuk melakukan sebuah misi Allah, yaitu misi kerajaan. Dipenuhinya kita, diberkatinya, ditaruhnya rohnya di dalam kita untuk melakukan pekerjaannya, untuk memberitakan firman-Nya. Pesan equipping ini adalah berlaku untuk seluruh Rock International. Dan karena itu saudara dan saya berikan dirimu, relakan hatimu untuk mau diperlengkapi untuk melakukan misi kerajaan itu. Sebab tanpa kita diperlengkapi saudaraku, saudara tidak akan pernah maksimal dan tidak akan pernah mencapai finish, tidak akan pernah tercapai apa yang kita canangkan bersama, yaitu to be rock, to be representative of Christ kingdom on earth. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu apa saja yang perlu kita dalam diri kita atau dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan apa saja sih yang perlu kita ketahui, apa saja sih di bidang apa saja sih untuk kita diperlengkapi. Mari saya beritahu saudara 6 poin hal ini yang akan saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan memanggil kita melihat sesuatu dan untuk kita melakukannya serta menyelesaikannya. Itu yang pertama. Jadi Tuhan memanggil, memilih kita untuk melihat sesuatu, yaitu visi dari Tuhan itu untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dan mencapai apa yang Tuhan telah taruh dalam diri kita. Kalau saudara lihat itu dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12 saudaraku. Nah di situ dengan jelas malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada yang demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan berbicara kepada Gideon. Bagaimana Gideon melakukan sebuah misi saudaraku. Tapi dia harus memilih, diperlengkapi yaitu dengan sebuah tim. Di mana orang yang begitu banyak lalu Tuhan suruh untuk pergi minum di sungai saudaraku. Ada yang minum dengan tangan, ada yang minum langsung dengan mulutnya. Dan kita tahu cerita itu selanjutnya saudaraku. Tapi bagaimana Tuhan memanggil Gideon. Lalu Tuhan memperlengkapi Gideon untuk mengerjakan visi itu, untuk mencapai visi itu. Tentunya dengan tim saudaraku. Tapi kita tahu bahwa dalam diri Gideon juga dia tidak mampu sendiri. Saudaraku ingat bahwa untuk mencapai misi yang terbesar atau visi yang terbesar ini kita tidak bisa kerja sendiri. Kita perlu tim. Dan untuk itu kalaupun kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan perlihatkan suatu kepada kita untuk kita kerjakan, untuk kita capai. Saya mau kasih saudara, ini bukan pekerjaan manusia. Karena itu kita butuh diperlengkapi oleh Tuhan. Paling tidak rohnya, dia taruh rohnya dalam kita. Kita butuh pengurapan Tuhan. Otoritas Allah, firman itu bekerja, saudaraku. Dan doa saya biar ini juga terjadi pada keluarga saudara, pada pelayanan saudara, pada bisnis saudara, pada pekerjaan saudara, atau pada apa saja yang Tuhan percayakan kepadamu. Dan dikatakan Tuhan memperlihatkan, yang pertama, poin yang pertama itu saudaraku. Tuhan memperlihatkan, Tuhan memanggil kita untuk melihat sesuatu yang dia berikan untuk kita kerjakan dan untuk kita capai. Untuk itu saudaraku, Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya dia memakai engkau, mengurapi engkau dan saya. Dijauhkan daripada kita semua hati yang congkak, hati yang sombong, hati yang sok tahu saudaraku. Belum diberitahu sudah saya sudah tahu. Kita bukan maha tahu, sebab yang maha tahu itu cuma Allah. Dan karena kita bukan maha tahu, kita perlu diberitahu saudaraku. Perlu diajar. Nah karena itu kita lihat juga bagaimana Musa dipanggil. Yaitu untuk membawa seorang Israel menuju Kanaan. Itu adalah sebuah visi saudaraku. Tapi Musa tidak bisa lakukan sendiri. Dia perlu saudara dalam perjalanannya
dia perlu dinasihati oleh mertuanya. Beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan kepada saudara untuk memanggil beberapa tua-tua tim saudaraku, kerja tim, diperlengkapi, di-equip mereka untuk mencapai visi itu. Dan dalam perjalanan selanjutnya bagaimana saudaraku regenerasi pelayanan dari Musa kepada Yosua. Yosua diperlengkapi. Kapan Yosua diperlengkapi? Pada saat dia ada bersama Musa, saudaraku. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat, tiang api, tiang awan, lalu saudaraku mana turun dari langit, batu karang terbelah dan keluar mata air. Dan ketika dia diperlengkapi dengan mujizat-mujizat itu, pada perjalanan setelah regenerasi, dia harus berada di sungai Yordan, lalu Tuhan berfirman. Itu semua saudaraku, perjalanan pengalaman rohaninya dia dengan Musa, itu adalah masa equipinya, masa persiapannya, masa dia diperlengkapi, masa dia dilatih saudaraku. Tapi dia diarahkan untuk melihat sesuatu, yaitu membawa bangsa itu sesuai dengan firman Tuhan sampai kepada Kanaan. Keluarkan bangsa itu dari Israel, membawa kepada tanah perjanjian. Apakah mereka tidak diperlengkapi? Diperlengkapi. Kita lihat juga di perjanjian baru, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Lalu mereka diajari, mereka di-equip, saudaraku, mereka dimuridkan, mereka diperlengkapi. Untuk apa saudaraku? Untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan bicarakan, apa yang menjadi misi Tuhan untuk mereka kerjakan. Dan kita bersyukur saudaraku, kepada kita semua Tuhan memperlihatkan misi, yaitu bahwa dunia harus diselamatkan sesuai dengan misi kerajaan. Dan biarlah ini menjadi prioritas kita, saudaraku, menjadi tugas kita dimanapun kita berada, di pemerintahan, di ekonomi, di politik, di hukum, di gereja, di pendidikan, di olahraga, di art saudaraku, atau di agama sekalipun. Bawa misi ini, tapi catatannya adalah saya dan saudara diperlengkapi saudaraku, di-equip, dimuridkan. Dan kita tahu juga dalam firman Tuhan saudaraku, bahwa Allah memperlengkapi kita juga dengan firman-Nya. Ya, dengan firman-Nya, dengan ketopong keselamatan dan sebagainya. Saudara, kita baca itu dalam Efesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi intinya di sini saya beritahu kepada saudara bahwa Tuhan memanggil kita semua. Di perjanjian baru kita tidak bisa lagi hanya pendeta saja yang dipanggil. Di perjanjian baru kita tidak bisa lagi hanya orang tertentu saja yang dipanggil. Hanya rasul, hanya nabi, saudaraku, atau hanya guru, hanya penginjil, hanya gembala. Tidak, semua orang percaya di perjanjian baru dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan misinya. Yaitu supaya kerajaannya ada di atas muka bumi ini. Melalui siapa? Melalui saya dan saudara. Karena itu, untuk alasan itulah kita harus dilengkapi. Kita harus diperlengkapi, di-equip, dimuridkan saudaraku. Nah Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, yang di rumah atau dimanapun saudara berada, dimanapun saudara mendengar firman Tuhan ini, saya sampaikan kepada saudara bahwa bagi Allah gampang bagi dia saudaraku untuk menyelesaikan misi itu, menyuruh kita, tapi kalau kita belum diperlengkapi itu menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Tapi Allah tidak mengutus begitu saja, Allah mengutus kita dengan memperlengkapi. Dia memberi rohnya tinggal dalam kita untuk menyelesaikan misi itu. Dan dari pihak kita ya kita lihat manusia perlu diperlengkapi. Ketika Allah memanggil, dia memperlihatkan misi bahwa dunia, misi kita adalah dunia mendengar berita dan seluruh penduduknya mendengar berita. Bahkan Alkitab berkata Allah menghendaki tidak ada seorang pun binasa, tapi semua diselamatkan. Bukankah ini adalah sebuah perintah Tuhan? Nah ini adalah sebuah perintah yang diberitahu kepada kita, diperlihatkan kepada kita. Untuk alasan itulah saudaraku kita diperlengkapi. Saya beritahu saudara, rendahkan dirimu di tangan Tuhan, di bawah tangan Tuhan. Supaya pada waktunya nanti engkau ditinggikan, engkau dimuliakan, diperlengkapi untuk melakukan. Alkitab berkata bukan dengan kuat dan gagahku, tapi oleh rohmu ya Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagahku, saudaraku, tapi oleh kekuatan Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh firman Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh kuasa Tuhan, oleh kedaulatan Tuhan. Untuk bekerja dengan kuat di dalam kita sehingga tercapai visi kita. Yang kedua, secara singkat saja, bagaimana Allah memanggil kita untuk melakukannya, untuk menyelesaikannya. Saya beritahu saudara, untuk menyelesaikan bukan hal yang gampang. Ketika kita merencanakan, saya orang misi, saya seorang penginjil, tapi menggembalakan saudaraku. Untuk pergi menjalankan sebuah
proyek penginjilan, saudaraku, itu tidak sempat balik tangan. Kita survei tempatnya, itu juga butuh orang. Dan orang yang kita utus untuk mensurvei pun dia diperlengkapi dengan bagaimana melihat baik itu atmosfernya, keadaan masyarakatnya, budayanya, ekonominya, keamanan pemerintah yang ada di sana. Itu bagaimana? Seperti seorang pengintai. Tentunya dia diperlengkapi dengan pengetahuan, dia di-equip, diberitahu, dimuridkan, saudaraku. Dan kita lihat juga, saudaraku, bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melakukan, menyelesaikan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Nah, lalu saudara, ketika Tuhan memperlengkapi kita, saya percaya oleh kekuatan Tuhan kita bisa melakukan dan menyelesaikannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, secara singkat saja, yang ketiga, bagaimana Tuhan memperlengkapi kita, saudaraku, atau memperkakasi kita. Bagaimana cara Tuhan memperlengkapi kita? Nah, ini penting, saudaraku. Mari datang dengan sungguh hati, dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Minta supaya diperlengkapi. Saya punya kebiasaan yang baik. Dalam hidup ini ada diutus pergi pelayanan, ada jadwal pelayanan atau tidak, atau khotbah di jemaat, di gereja atau tidak, saudaraku, saya selalu memperlengkapi diri. Sekarang ini apa yang tidak bisa kita lakukan untuk memperlengkapi diri, mengequip kita, itu ada banyak hal. Saudaraku, banyak faktor yang perlu kita ambil, yang perlu kita gunakan. Seperti media, ada di YouTube, saudaraku. Ada e-book, saudaraku, ada buku. Nah, pada masa pandemi ini 4 buku saya pelajari, saya baca, saudaraku, dan itu buku-buku tentang leadership. Tapi juga ada buku yang berbicara tentang pengembalaan di situ. Saya baca 4 buku, saudaraku, dari bulan Maret minggu yang kedua. 4 buku itu, saudaraku, buku yang keempat itu sudah tinggal berapa halaman. Dan saya rencana untuk saya selesaikan sebelum masuk Agustus. Karena setelah masuk Agustus nanti, saudaraku, setelah masuk bulan Agustus ini, saudara, saya punya buku yang baru lagi, yang baru beli, yang saya minta rekomendasi dari pemimpin saya, dari kakak rohani saya. Buku apa yang bagus? Bukan buku mahal atau buku murah. Tapi saya tanya, buku apa yang bagus, yang berkaitan kepemimpinan, yang harus saya baca. Dan juga saya lihat di YouTube, saya belajar di YouTube, saya belajar dari e-book, saudaraku. Saya juga baca, dengar video dari kakak-kakak pembina, para penatua atau gembala senior kita. Saudaraku, apa yang tidak bisa kita lihat sekarang ini? Banyak faktor untuk memperlengkapi kita. Saudara, saya punya kebiasaan lalu bulan Agustus ini saya mulai baca buku baru lagi, saudara, tentang leadership, kepemimpinan, bagaimana memperlengkapi para leader. Dan tahukah kita firman Allah berkata dalam Efesus pasal 4 bahwa Tuhan yang milih rasul, nabi, gembala, saudaraku, penginjil dan sebagainya. Lalu mereka memperlengkapi, tujuannya untuk memperlengkapi umat Tuhan. Supaya mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh menjadi seperti Yesus. Jadi saudaraku, memperlengkapi atau equip itu juga adalah perintah Tuhan. Itu juga adalah kehendak Tuhan. Kenapa? Untuk mencapai misi Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat saudaraku, kita lihat di sana ketika kekurangan atau kelemahan menjadi suatu kelebihan. Tahukah kita bahwa semua orang, semua manusia punya kelemahan. Tapi saya mau beritahu, ketika seorang mengakui kelemahannya, itu menunjukkan orang rendah hati. Dan orang semacam ini orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya punya kelemahan. Karena itu saya butuh diperlengkapi. Bagaimana kepemimpinan? Saya tanya beberapa orang rekan di kantor. Saya tanya beberapa para pengerja. Apa ya yang kurang dari pelayanan saya, dari kepemimpinan saya, dari penggembalaan. Mereka beritahu. Dengan sukacita saya berkata, terima kasih ya. Kamu dipakai oleh Tuhan untuk melihat itu, dan bagaimana cara saya supaya kelemahan ini nanti menjadi suatu kelebihan. Dan tentunya dalam sebuah rangka kerja, rangka pelayanan tim, saudaraku. Dan bersyukur, itu adalah evaluasi. Untuk evaluasi kepemimpinan, evaluasi penggembalaan, evaluasi pelayanan kita. Itu perlu orang-orang di sekitar kita yang dipakai oleh Tuhan sebagai mata. Dan untuk itu, saudaraku, kita perlu sebuah spirit yang namanya rendah hati. Untuk mau dilihat oleh orang lain. Khususnya tentang kelemahan kita. Bukan sebagai sebuah senjata untuk menghakim kita, tapi justru untuk mengevaluasi diri, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik.
Untuk sebuah peningkatan, kita butuh tim, kita butuh orang. Untuk itulah sebuah tim itu melihat saudaraku. Dan ketika kekurangan atau kelemahan itu menjadi sebuah kelebihan, saya percaya akan menjadi suatu kekuatan. Kekuatan yang sangat besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kelima, saya beritahu kepada kita. Strategi. Strategi itu merupakan senjata. Itu merupakan peluru saudaraku. Kalau orang tidak punya strategi, dia tidak akan bisa melakukan sesuai dengan urutan untuk dia kerjakan untuk mencapai visinya. Contoh ketika seorang mau pergi ke sebuah negara, mau pergi ke sebuah tempat untuk pelayanan atau penginjilan, kalau dia tidak tahu saudaraku tentang daerah itu, saudara tentunya dia minta Tuhan, pasti Tuhan bicara, pasti Tuhan perlihatkan. Tapi bayangkan kalau kita datang dengan mata yang buta, saudaraku, dengan tidak tahu menahu tentang tempat yang kita kunjungi. Saudaraku tidak mau tanya informasi. Memang saudaraku kita mengandalkan Tuhan. Tapi tahukah kita punya strategi untuk mempelajari keadaan daerah tersebut. Supaya ketika pada saat kita datang ke sana melayani. Saya mau kasih tahu. Paling tidak kita menaburnya dalam doa. Paling tidak kita menaburnya dalam puasa kita mungkin. Atau minta konfirmasi dari tim atau teman pelayanan kita yang mengundang kita ke sana. Apa yang dibutuhkan, apa yang perlu diperlengkapi di sana dan sebagainya. Kita persiapkan dengan baik. Sedapat mungkin informasi itu kita dapat sehingga mempermudahkan kita untuk mempersiapkan. Ada orang saudaraku, dia berkata sudahlah andalkan Tuhan saja. Betul saudaraku. Tapi takut saudara, untuk itulah kita punya teman. Kita punya network supaya kita mengerti, supaya kita dapat informasi dan mengerti atas informasi itu kita mempersiapkan apa yang harus kita bawa, senjata apa yang kita persiapkan untuk datang, untuk memenangi daerah tersebut atau komunitas yang ada di daerah tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata ketika sebuah kelemahan menjadi suatu kelebihan, lalu yang berikutnya strategi itu menjadi senjata. Saudaraku, senjata apa yang kita persiapkan? Ketika kita sudah melakukan pemetaan, ketika kita sudah mendapatkan informasi tentang daerah atau kota atau negara yang kita tuju untuk melayani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu diperlengkapi. Supaya kamu diurapi. Supaya kamu dipenuhi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu yang keenam, yang terakhir. Singkat saja sampai kepada saudara, misi yang telah diselesaikan. Kita lihat nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Hakim-Hakim. Mulai dari pasal 5, pasal 6, 7, 8, 9 saudaraku. Bagaimana Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk berperang saudaraku. Dan pada akhirnya Gideon menjadi hakim. Menegakkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Menegakkan prinsip hukum-hukum Tuhan. Bagi bangsa itu. Bagi negeri itu. Bagi penduduknya, ekonominya, pemerintahnya, budayanya, saudaraku dan sebagainya, generasinya, saudaraku pernikahannya, keluarga dan sebagainya banyak sekali saudaraku. Dan penyembahan mereka, ibadah mereka kepada Tuhan. Bagaimana Gideon dipanggil dan kita tahu Gideon akhirnya menjadi hakim. Saudara yang kasih dalam Tuhan, singkatnya saya sampaikan, saya simpulkan pada kita. Allah memanggil kita. Bukan hanya sekedar dipanggil. Lalu memperlihatkan kepada kita misi Tuhan. Visi Tuhan. Yaitu bahwa kita diutus ke dunia. Alkitab berkata kamu diutus ke tengah serigala. Kalau kita tidak diperlengkapi. Kalau kita tidak dimuridkan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri. Kalau kita tidak di-equip. Saudara, kita seperti orang konyol. Betul, kita mengandalkan Tuhan. Tapi tahukah kita? Tuhan pakai sesama kita. Tuhan pakai senior-senior kita. Gembala kita, penatua kita, para leaders kita saudaraku. Untuk memperlengkapi kita. Karena itu maulah saudaraku. Ada orang saudaraku tidak mau. Sudahlah saya tidak mau dimuridkan. Saya cukup Tuhan saja. Itu sombong saudaraku. Dijauhkan kiranya roh congkak dari antar kita. Karena itu dengan sudah berapa kali saya ucapkan firman. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Supaya kamu diperlengkapi. Supaya kamu dipenuhi dan menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan pada kita. Ingat, misi Allah untuk kerajaannya dari sejak awal
Dia mengharapkan Israel menjadi para imam dalam kerajaannya. Tapi Israel tidak meresponinya. Maka anugerah itu ke bangsa yang lain. Tapi misinya tetap sama. Kerajaannya ditegakkan. Dan semua orang yang terpanggil di dalam kerajaan itu menjadi para imam. Maka disebut, kamu akan kujadikan harta kesayangan dan menjadi kerajaan imam bagiku. Saudara, di perjanjian baru kita lihat Yesus sendiri menegakkan kerajaan itu juga. Tapi Israel menolaknya. Anugerah itu datang kepada kita. Karena itu saudaraku, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan kepala. Maulah diperlengkapi. Maulah dimuridkan. Maulah diinspirasi. Maulah dikoreksi oleh orang lain. Untuk kita semakin kuat. Karena dalam diri kita ada kelemahan. Kelemahan itu hanya bisa menjadi suatu kekuatan. Kalau ada orang yang melihat itu dan memperlengkapi. Saudara, saya akan ajak saudara untuk masuk dalam perjamuan kudus. Doa saya melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Saya dan saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta untuk diperlengkapi oleh Tuhan. Dan kiranya rohnya semakin bertambah-tambah. Mengurapi kita, memperlengkapi kita. Untuk melakukan misi kerajaan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan. Demikian juga orang tua di rumah. Minta supaya diurapi Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk mendidik anaknya. Saudaraku, untuk memperlengkapi anaknya. Menjadi, mungkin akan menerima legacy, menerima warisan. Tapi tahukah kita, ketika mereka tidak diperlengkapi. Mereka nanti mau melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu, saudaraku. Endingnya kemana. Tapi saya beritahu kepada saudara, seperti Tuhan memperlengkapi kita. Seperti Tuhan memperlengkapi para pemimpin kita, gembala kita, para penatua kita, para pembina kita. Kiranya Tuhan yang sama memperlengkapi kita, memenuhi kita. Saudara, saya ajak saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur. Dan tema ini akan terus saya bicarakan dengan beberapa hamba Tuhan. Rekan-rekan saya menyampaikannya ke depan. Di bulan Agustus ini bicara tentang equipping. Saudara, mari belajar banyak yuk di kaki Tuhan. Never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar itu orang sombong. Orang yang berhenti belajar itu orang congkak. Tapi Alkitab berkata, mari seperti saudara orang yang haus, orang yang lapar. Yang selalu mengharapkan air dan makanan rohani dari Tuhan. Dari para pemimpinnya. Melalui khotbah semacam ini, melalui pemuritan, melalui leadership, melalui komselkah, melalui doa pengerjakan saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan dengan banyak cara. Dan juga memperlengkapi diri secara pribadi. Di-equip saudaraku, diperlengkapi. Melalui YouTube, kita dengar firman Tuhan di YouTube. Atau pengetahuan di YouTube. Atau juga melalui e-book saudaraku. Buku elektronik, lalu kita juga lihat hal-hal yang lain. Mungkin video, banyak sekali. Dan pada masa pandemi ini saya banyak nonton video saudaraku. Untuk memperlengkapi pelayanan. Saya ucap syukur kepada Tuhan. Setiap pagi saya membawa korban syukur saya di hadapan Tuhan. Tuhan perlengkapi lebih lagi. Untuk sebuah misi yang besar. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Di gereja ini, di kota ini. Di negeri ini, di keluarga. Di jemaatmu seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan satu pujian. Sembari saudara mempersiapkan roti dan anggur untuk kita menikmati perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Engkaulah nafasku. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku. Saya undang saudara untuk pagi berdiri. Semua harapanku ku bawa kepada
hidup dalam salib-Mu Tuhan. Salib-Mu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup salib-Mu Tuhan. Salib-Mu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salib-Mu Tuhan. Salib-Mu yang mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku Berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi, salib-Mu Tuhan. salib-Mu yang mengerjakan Keselamatan yang besar bagiku. ku berdiri Menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. ku berdiri Diri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. ku berdiri Diri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Mari angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan menyelesaikannya. Tuhan memperlengkapi kita melalui para pemimpin kita, melalui para leader saudaraku. Dan doa saya, saudara dengan rendah hati untuk mau diperlengkapi. Haleluya. Jangan menganggap dirimu bisa, jangan menganggap dirimu mampu. Karena kemampuan kita karena Tuhan. Karena itu maulah saudaraku untuk kita dipenuhi. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, angkat roti itu. Bukankah roti di tangan kanan kita, ya kita angkat melebihi kepala kita. Sesuai dengan firman Tuhan tadi, adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Makanlah dalam nama Yesus. Haleluya.
Mari angkat cawan itu saudara. Haleluya. Demikian juga sudah itu ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di tangan kanan kita melebihi kepala kita dan atasnya kita ucapkan syukur adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Buka kedua tangan kita, pejamkan mata kita, ucap syukur kepada Tuhan. Minta penuhi kita dengan rohnya, memperlengkapi kita, memenuhi kita dengan senjata-senjata dari Tuhan. Supaya kita melakukan misi Tuhan, supaya kita menyelesaikan dengan kekuatan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau dan saya ditinggikan, dimuliakan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Memperlengkapi umatmu, memperlengkapi anak-anak umatmu, untuk mereka memasuki tahun ajaran baru ya Tuhan. Dan mereka kami utus ke level yang baru, new level, dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan roh yang dari Tuhan. Berprestasi mereka, diberkati pekerjaan umatmu, kesehatan mereka, binatang peliharaan mereka, bisnis mereka, berbuah dan berbuah, bahkan berbuah tanpa mengenal musim. Terima kasih Tuhan. Ya dabasyakaro barana maralabara. Kepada yang sakit hamba berdoa mereka disembuhkan. Yang lemah hamba berdoa mereka dikuatkan. Yang kekurangan berkata aku kelimpahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah,
tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Raja kita. Raja kemuliaan, Raja yang kekal. Kerajaannya kerajaan segala abad. Pemerintahnya pemerintahan segala keturunan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Awal bulan ini kami mau diperlengkapi. Kami mau dipenuhi. Kami mau diurapi untuk melakukan misimu ya Tuhan. Dan bersamamu tidak ada yang mustahil. Bersamamu kami melakukan perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang besar. Yang datangnya dari Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di sini seperti di sorga. Di hidup kami, di keluarga, di gereja, di kota, di negeri kami. Di bisnis, di pekerjaan, di sekolah anak-anak kami. Di kesehatan kami. Dalam segala hal seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat itu turun atas kita. Dari hari ini sampai datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan suara keras mereka yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Amin.